Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini sore yang panas, ini aku pengen jalan-jalan sore. Tapi jalan-jalan soreku ini pengen membeli keperluan bayi untuk menyambut kedatangan anakku yang insya Allah di bulan 8 ini. Jadi seperti apa jalan-jalanku hari ini? Simak aja apa aja yang aku beli, nanti aku review di rumah. Jadi di rumah ini aku sendirian sudah 2 bulan karena istriku harus dirawat di rumah sakit sebelum melahirkan. Alasannya apa? Itu nggak aku sebutkan di video ini karena panjang. Jadi pada intinya pada kesempatan kali ini aku pengen nge-share buat calon-calon papa yang ada di Jepang, apa sih yang harus dipersiapkan ketika mau menjadi seorang bapak di Jepang. Jadi langsung saja, kemarin itu aku sudah membeli peralatan-peralatan atau keperluan-keperluan yang dibutuhkan ketika anak mau lahir. Jadi sebenarnya ini harus kita siapkan berdua dengan istri, tapi karena sesuatu hal yang tidak memungkinkan, aku harus mempersiapkan sendiri. Jadi apa saja yang sudah aku persiapkan, udah aku beli, ini aku pengen ceritakan ke para sahabat-sahabat otodidak semua. Jadi yang pertama, ketika orang mau melahirkan di Jepang, di rumah sakit Jepang ini, kita harus mempersiapkan 2 tas. Sebenarnya ketika istri itu tidak masuk rumah sakit itu perlu 2 tas. Tas apa saja ya? Sebenarnya satu ini tas buat ketika istri pengen, udah ada tanda-tanda melahirkan, pengen melahirkan, ada tanda-tandanya, itu harus mempersiapkan tas. Nah, sebenarnya isinya itu seperti kayak handuk kecil, persiapan buat peralatan yang segera atau langsung bisa dipakai. Tetapi berhubung istriku sudah masuk rumah sakit, jadi peralatan itu sudah ada di sana, dan ini sedikit makanan saja yang harus aku persiapkan saat istriku nanti berjuang melahirkan. Karena apa? Aku minta sama orang rumah sakitnya bahwa nanti ketika sudah pembukaan 5 ke atas mendekati melahirkan, aku pengen ditelepon dan aku pengen mendampingin istriku saat melahirkan. Jadi pada saat itu mungkin istriku butuh support dari aku, butuh tenaga, cadangan tenaga, karena mungkin ya pastinya capek dan segala macam. Jadi aku mempersiapkan apa saja yang aku udah siapkan, yaitu ini aku udah siapkan roti, setidaknya ini roti pengganti nasi, kan nggak mungkin melahirkan harus makan nasi, jadi pikirku itu roti. Terus minuman, beberapa minuman. Kenapa aku menyiapkan yang seperti ini, jenis-jenis minumannya seperti ini? Karena jenis-jenis minuman seperti ini itu gampang bengri atau mudah untuk diminum daripada kita menggunakan botol. Jadi langsung bisa dijujut, jadi bisa langsung dijujut kayak gitu. Ini ada beberapa minuman energi. Jadi ini insya Allah berguna banget saat istri nanti berjuang mau melahirkan didiknya. Dan ada juga sedikit
roti-rotian. Nah, ini tas kecil ini berupa makanan. Karena apa? Sebagian lagi udah ada di rumah sakit yang sebelumnya sudah kami persiapkan. Yang kedua yaitu keperluan ketika bayi sudah lahir. Jadi ketika anak sudah lahir, keperluan apa aja yang kita butuhkan itu sudah aku siapkan di koper ini. Jadi isinya apa saja? Yuk kita intip. Jadi koper ini isinya ada beberapa. Oke, tanah ini. Jadi ini aku udah menyiapkan menjadi 3 tempat. 3 tempat itu yang di sini itu tempat untuk didiknya. Ini keperluan buat didiknya. Ini keperluan buat didiknya, dan ini keperluan untuk segala macam tisu. Di sini segala macam tisu, dan yang di sini keperluan ibunya. Sebelumnya aku mau buka dulu ke yang berbagai macam tisu. Apa aja yang udah aku persiapkan. Jadi tisu ini sangat dibutuhkan nanti ketika sudah melahirkan. Jadi ini ada body sito ini buat tubuh, sama remon buat tubuh, tisu basah. Ini juga aku siapkan tisu basah karena di Jepang ini kalau sudah anak melahirkan, ibu melahirkan, anak sudah lahir, itu harus dirawat di rumah sakit selama 7 hari. Jadi kenapa ibu dan bayi harus dirawat 7 hari? Karena di situ ada pelatihan bagaimana seorang ibu itu bisa mandiri memandikan anaknya, menyusui, dan pokoknya intinya pelatihan buat mempersiapkan sekatsunya buat anak, mempersiapkan untuk di hari berikutnya. Karena mayoritas di Jepang ini kan orang itu sibuk dengan masing-masing. Jadi kayak ibaratkan kayak kita orang yang gawe kucing atau orang asing kayak gini kan nggak ada orang tua, nggak ada apa. Jadi kebetulan aku sama istriku di sini nanti ngetayo sendiri anakku itu, aku sama istriku aja. Orang tuaku dari Indonesia nggak ada yang datang. Jadi 7 hari pelatihan itu sangat penting. Jadi banyak tisu yang udah aku siapkan. Ini tisu basah, ini juga tisu basah, ini tisu kering, ini tisu buat didiknya, ini tisu kering. Jadi sengaja aku beli yang agak kecil-kecil kayak gini supaya enak nanti kalau dibawa ke sana ke sini dan tidak berat seperti itu. Jadi ini cuma tisu, tetapi aku kelompokkan jadi satu ini supaya gampang nanti ketika harus mencarinya, tisu di mana. Jadi tisu di sini udah aku jadikan satu tisu. Nah, di sini juga udah aku tulis di sini macam-macam tisu. Jadi nanti istriku juga tahu kalau di sini sebelum dibuka ini, ini ada ini berarti isinya tisu kayak gitu. Jadi ini yang pertama yaitu tisu. Terus yang berikutnya itu kebutuhan dedek. Kebutuhan dedek ini dipakai ketika dedek itu pulang. Jadi ketika selama 7 hari di rumah sakit itu mungkin menggunakan pakaian yang sudah disiapkan di rumah sakit. Tetapi ketika mau pulang ke rumah itu kita harus mempersiapkan apa aja yang udah aku persiapkan. Nah, berhubung aku tuh belum tahu nanti itu ketika pulang anakku itu beratnya berapa sih, terus gedenya apa, aku beli apa namanya ini, komutsu atau pampers ini. Kalau ini pampers yang khusus dipakai ketika setelah melahirkan ya, setelah lahir. Jadi ini buat Dede, ini aku beli ukuran L1, dan ini pakai pato. Jadi ini pakai pato itu buat nyerap ketika kencing atau apa. Ini dipakai juga pakai susang chokugo, jadi dipakai setelah melahirkan.
Sango Futsuka Memadeno. Ini dipakai buat malam sampai umur 2 hari ini bisa dipakai. Terus apalagi ini aku belikan sarung tangan tinju, jadi anakku biar bisa tinju gitu kan. Jadi ini setidaknya aku persiapkan buat ini sarung tangan anak, dan ini sarung tangan ibu. Jadi kenapa ini sarung tangan ibu? Jadi ini bisa dipakai buat bapak dan bisa dipakai buat ibu ketika kita memandikan. Jadi di sini sudah sarung tangan ini didesain lembut buat kulit bayi yang baru lahir. Jadi ini ketika memandikan kita menggunakan sabunnya itu ditaruh di sarung tangan dan kita tinggal kayak ngelap-ngelap gitu aja. Jadi nggak perlu sabunnya itu kita gosok-gosokkan ke badan. Jadi kita menggunakan sarung tangan ini. Ini aku persiapkan juga buat kaos kaki. Jadi aku kaos kaki, jadi nanti kalau pulang itu dedeknya biar nggak digigit nyamuk. Ini kaos kaki. Berikutnya aku juga siapkan sisir. Jadi aku persiapkan sisir ini, nanti ketika pulang dedeknya itu rapi, sudah disisir, cakep kayak gitu. Terus ini juga aku siapkan gunting kuku. Jadi ini gunting kuku yang memang ini gunting kuku ini didesain buat anak kecil. Jadi ini buat didik bayinya nanti supaya kukunya nggak panjang, nggak ngerusak mukanya karena menggaruk. Ini aku belikan gunting. Terus di sini ada baju dalaman. Nah, iya ini baju dalaman. Baju dalaman yang pendek. Ini aku sengaja belikan yang baju dalaman yang pendek. Ini baju dalaman yang nggak ada celananya ya. Jadi yang potongan, cuman potongan kayak gitu. Buat dedek ya ini potongan. Kalau ini baju dalaman, ini baju tetapi sekalian yang sama ada kayak kakinya kayak gitu, yang kayak ada kaki kayak gitu panjang ini. Jadi nanti mana yang digunakan, nah nanti biar istriku yang menentukan warnanya. Di setiap itemnya ini ada 2. Terus ini yang harus dibawa lagi yaitu gaze. Ini gaze ini apa ya, kain ini dipakai ketika kita memandikan anak kecil kayak gitu, jadi bayinya nanti supaya tidak dingin, waktu dingin atau tidak panas. Jadi ini dibasahin air, taruh di dadanya atau kita mandiin, jadi auratnya bisa tertutup, terus badannya bisa terus hangat sesuai suhu air yang ada kayak gitu. Ini butuhnya banyak, tapi ini aku persiapkan 5 saja. Sebenarnya yang disitu juga banyak ya. Jadi ini keperluan dedeknya. Terus kenapa aku meski belikan itu, dan apa itu memang harus ada peraturannya. Jadi kalau mau melahirkan itu biasanya dari pihak rumah sakit kita disuruh untuk mempersiapkannya. Jadi nanti dikasih buku manual dan kita mempersiapkan sendiri. Jadi kayak gitu. Jadi kalau di Jepang itu kita harus mempersiapkan sendiri. Nah, jadi ini itu maksudnya saran dari rumah sakit. Jadi dari rumah sakit itu menyarankan untuk membawa ini, diharapkan untuk membawa ini. Jadi maksudnya kayak gitu. Nah, ini nggak aku tulisin karena apa? Karena ini kebetulan tasnya ini kelihatan dari luar, jadi nggak perlu aku tulisin. Jadi ini kebutuhan dedek dan ini macam-macam tisu. Sekarang kita ke sini. Ini keperluan ibunya. Jadi ini keperluan ibunya ketika selama 7 hari. Selama 7 hari nanti apa yang harus aku persiapkan itu ada di sini. Yang pertama harus ada handuk. Nah, aku mempersiapkan handuk ada beberapa. Ini 1 handuk. Ini juga handuk. 2 handuk. Dan ini 1 tas. Ini
Oke, coba kita review isinya apa aja tas ini. Tas ini diperuntukkan buat ibunya. Jadi di sini ada pampers atau apa namanya ini, pembalut yang memang ini pembalut yang dikhususkan buat orang yang setelah melahirkan. Jadi Sangyo Pato, jadi pato atau pampers yang khusus didesain buat orang habis melahirkan, masa nifas. Jadi ini ada pampersnya, dan ini ada jadi ini kalau bahasa Indonesianya kayak semacam baby oil lah ya, baby oil, tetapi ini khusus buat payudara, puting payudara, ini buat payudaranya ya, kayak payudara, jadi care buat perawatan payudaranya ini supaya asinya lancar, jadi menggunakan ini. Oke, berikutnya yaitu ini yaitu CD atau celana dalam. Kenapa aku belikan celana dalam lagi? Ini celana dalam ini berbeda. Jadi celana dalam ini celana dalam yang dipakai khusus buat orang nifas. Nah, jadi celana dalam yang khusus buat orang nifas itu ada. Jadi celana dalamnya itu bagian bawahnya ada, bisa dibuka kayak gitu. Nah, ini memang disarankan suruh pakai ini. Jadi aku belikan ini 2. Karena ini dipakai ketika kita ketika habis melahirkan kan ya. Sebenarnya sudah ada yang aku taruh ke sana, tapi ini untuk melengkapi aja persyaratan dari rumah sakit. Terus di sini ada handuk lagi. Jadi handuknya itu ada 3. Dan berikutnya ada pajama atau baju tidur atau baju menyusui. Jadi di sini aku bawakan 2. Kenapa aku bawakan 2? Jadi yang satu ketika ini di laundry, istriku bisa pakai yang satu ini lagi. Nah, ini berbeda dengan pajama atau yang biasanya itu yang biasanya orang pakai. Bedanya apa? Jadi pajama ini memang khusus pajama yang dipakai buat orang ibu yang untuk ibu menyusui. Jadi di bagian sininya itu bolong. Kalau dipakai sih nggak bolong, cuman di sini itu ada tempat ini, jadi langsung ketika mau menyusui itu gampang. Jadi seperti itu. Dan ini semuanya aku persiapkan sendiri, aku beli sendiri, aku pilih sendiri. Pokoknya mananya yang sekiranya cocok buat istriku aku beli, seperti itu. Oke, jadi ini yang aku persiapkan buat lahiran buat istriku. Ini yang 2 tas yang harus dibawa ketika istri melahirkan. Jadi apakah masalah sudah bukan masalah. Jadi apakah ini semua sudah selesai, sudah cukup? Tidak, teman-teman. Karena apa? Ini buat persiapan selama di rumah sakit saja. Jadi ketika sudah 7 hari, nanti kan istri sama anakku pulang. Nggak mungkin kalau di rumah itu aku nggak mempersiapkan apa-apa buat anakku. Nanti kalau mandi seperti apa, sabunnya, apa segala macam. Jadi ini persiapan nomor 1-nya. Ini harus dipersiapkan. Biasanya di Jepang 2 keperluan tas ini harus disiapkan ketika seorang istri itu masa kehamilan 30 minggu. Jadi ketika ada sesuatu hal yang emergency, itu kita menggunakan bat yang emergency. Dan yang ini
biasanya dibawa ketika bayi sudah lahir. Jadi ketika emergency kita bawa tas emergency, dan kalau ini sudah siap sih kan enak tinggal dibawa. Tapi kalau ininya masih ada yang belum ini dipakai juga, karena saat melahirkan itu nggak langsung dipakai juga, ini bisa menyusul pas hari itu setelah melahirkan juga nggak apa-apa. Terus lagi ini satu file yang isinya ini net tempat kalau kita mau melondri apa kayak gitu, celana dalam atau apa, aku juga siapkan net buat ngelondri itu. Terus ada juga ini harus mempersiapkan kayak tempat map. Jadi nanti ketika istri sudah melahirkan, itu biasanya kalau di Jepang itu kita kan, karena kita ada aoinori, ada apa, kita ada mengantarkan anak, mengikomahkan anak, ada segala macam kayak gitu. Setelah itu 2 jam kita bisa di situ. Setelah itu kita yang cowok laki-laki itu seorang bapaknya itu disuruh pulang, suruh datang lagi ketika sudah 7 hari untuk menjemput pulang. Jadi apa aja dikerjakan selama 7 hari itu, di situ bapaknya disuruh mengurus semua kayak akte keluarganya ganti, terus KTP-nya anak, mengurus hukeng atau asuransi kesehatan anak, dan segala macam itu harus diurus. Jadi ini dibutuhkan tempat menaruh file-file yang kita dapat dari rumah sakit untuk mengurus ke tempat kantor kecamatan atau kayak kantor desa lah kayak gitu. Jadi ini aku pisahkan karena ini keperluanku dan ini masuk ke dalam tasku ini. Jadi ketika istri melahirkan, ini yang penting. Setelah itu seorang bapaknya harus mengurus segala macam selama 7 hari itu. Setelah itu istri sama anak bakalan pulang ke rumah. Apa yang sudah aku persiapkan? Nah, kemarin aku sudah membelikan almari khusus buat anakku yang isinya ini persiapan buat anakku. Tidak banyak, tetapi setidaknya ketika anak pulang, waktunya mandi sudah bisa mandi, waktunya bersih-bersih, tidur apa segala macam, setidaknya sudah aku cicil belikan. Jadi belum lengkap semuanya tapi sudah aku cicil. Jadi apa aja yang ada di dalam almari ini, mari kita cek di video berikut.